Orang bos mengambil seember air dan menyiramkan ke tubuh seorang pengemis. Dengan amarah, ia akan memukulnya. Pengemis itu ketakutan dan lari terbirit-birit. Bos itu mengira setelah kejadian tersebut, pengemis itu tidak akan berani datang lagi. Namun, keesokan harinya saat sang bos membuka pintu tokonya, ia melihat pengemis itu kembali tidur di depan pintunya. Ia mengambil sapu dan mengusir pengemis itu sekali lagi. Namun, saat hari ketiga ia membuka pintu, ia mencium bau pesing. Ketika menunduk, ia melihat pengemis itu lagi-lagi tidur di depan pintu tokonya. Ia mengira bau itu berasal dari si pengemis. Maka dengan marah, ia menendang pengemis itu hingga terlempar dan mengusirnya sekali lagi. Bahkan anak perempuannya yang melihatnya pun tidak tahan dan berkata bahwa pengemis itu tidak melakukan apa-apa. Kenapa harus dipukuli? Sejak kejadian itu, setiap kali ia membuka pintu, ia tak pernah lagi melihat pengemis itu. Sampai suatu hari, tetangganya melihat ia sedang mencari pengemis tersebut dan menceritakan kejadian semalam. Setelah mendengar itu, bos itu membuka rekaman CCTV tokonya dan baru menyadari bahwa selama ini pengemis tersebut selalu menjaga tokonya. Dalam rekaman terlihat saat ada seseorang kencing sembarangan di depan tokonya, pengemis itu langsung mengusir orang tersebut. Alasan pengemis itu melakukan semua itu adalah karena putri si bos pernah memberinya makanan saat ia kelaparan. Maka ia ingin membalas budi dengan menjaga toko mereka. Pada malam sebelumnya, dua pencuri mencoba membobol toko sang bos. Si pengemis melihat kejadian itu dan walaupun tahu ia tak akan mampu melawan mereka, ia tetap maju dan melawan kedua pencuri itu. Dalam perkelahian, ia ditusuk di bagian vital oleh salah satu pencuri yang membawa pisau. Melihat keadaan makin parah, pencuri itu pun melarikan diri. Sang bos menemukan si pengemis yang hingga detik-detik terakhir hidupnya masih berusaha melindungi tokonya. Ia pun mengingat semua perlakuan buruk yang pernah ia lakukan pada si pengemis dan merasa sangat menyesal. Air mata pun mengalir dari matanya, tapi semuanya sudah terlambat. Jangan menilai seseorang dari penampilannya. Orang yang tampak kotor dan tak berdaya bisa saja memiliki hati yang mulia dan niat yang baik.